Shalom. Oke. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh. Coba Kejadian 1 ayat 24 sampai 26. Kejadian 1 ayat 24 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan begini. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Ya. Kemudian berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohonan yang berbuah berbiji. Itu akan menjadi makananmu. Dan maka Allah melihat segala jati ikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi ini kejadian tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi Allah menciptakan selama 6 hari ketika menciptakan. Kemudian hari ke-7-nya Allah beristirahat. Allah berhenti dari pekerjaannya dalam pekerjaan penciptaannya itu pada hari ke-7. Tapi bukan menyatakan bahwa Allah itu capek gitu ya. Tapi karena dia menyelesaikan, sudah selesai ya sudah gitu loh. Bisa bayangkan pada waktu ini kan hari pertama bumi belum berbentuk, belum ada samudra gitu ya. Gelap gulita meletup, terus kemudian gelap sekali. Kemudian Allah pertama kali itu menciptakan terang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Bisa bayangkan ketika hari ketiga belum ada daratan. Karena bisa bayangkan bahwa di hari ketiga itu sebelum Allah menciptakan daratan, manusia itu kalau sudah diciptain berarti dia berada di air gitu loh. Nah, kenapa Allah menciptakan di hari ke-6? Kenapa Allah tidak menciptakan di hari ke-4 atau di hari ke-5? Nah, tadi saya bicara masalah tadi kita baca, Allah sudah menjadikan yang namanya binatang, kemudian pohon-pohonan. Di sini Allah menciptakan manusia. Inilah pola kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan. Jadi Allah itu menciptakan, atau Tuhan itu menciptakan manusia itu di hari ke-6. Ketika segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh Adam dan Hawa nantinya, semua kebutuhan dia itu jadi tersedia. Jadi bukan ketika Allah menciptakan manusia, kemudian si Adam lapar. Tuhan, saya lapar nih. Saya harus makan apa? Tuhan gak mengatakan, aduh gue lupa ya buat makanan lu ya. Enggak. Tapi Allah mengatakan itu ada binatang. Itu ada tumbuh-tumbuhan. Kau boleh makan semua. Kecuali ya pohon kehidupan. Nah, ketika minum, Adam merasa haus. Ya, di situ ada air sungai, tinggal minum aja. Yang saya ingin katakan begini. Inilah cara kerja Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia sudah menyiapkan segala sesuatu kebutuhan manusia itu sendiri. Apapun yang dibutuhkan manusia untuk tinggal di bumi itu Tuhan sudah ciptakan.
Makanya firman katakan tidak ada yang baru lagi. Maksudnya tidak ada lagi penciptaan yang baru. Allah tidak menciptakan lagi 1 juta sapi gitu loh. Supaya bisa mencukupin sekarang ini sekitar 7 miliaran manusia di bumi ini. Wah ini kurang nih, udah gue ciptain lagi lah 7 miliar yang namanya sapi. Tuhan gak lakukan seperti itu. Wah nanti manusia akan bertambah lagi menjadi 10 miliar. Wah mesti ditambahin lagi, gue mesti ciptain lagi oksigen nih. Kalau gak cukup nih. Tuhan tidak membuat atau menciptakan lagi gitu loh. Jadi dulu cuman hanya 3 orang, hanya cuman 2 orang si Adam dan Hawa. Itu sampai sekarang pun yang 7 miliar orang itu oksigen tetap ada, tetap tercukupi buat kita manusia. Demikian sebetulnya kehidupan atau makanan. Itu sebetulnya mau berapa miliar sekalipun, itu tuh sebetulnya itu akan Tuhan tuh sudah cukupin. Tuhan sudah mengantisipasi kebutuhan manusia. Itu karakternya Tuhan. Jadi Allah tidak akan menciptakan yang baru, tapi dia sudah mengantisipasi bahwa manusia ini akan butuh ini, butuh itu gitu loh. Contohnya dulu listrik ini kita nggak ada di zaman Yesus tuh nggak ada namanya listrik. Tapi Tuhan tahu bahwa nanti mereka akan membutuhkan listrik. Kenapa? Karena manusia akan makin banyak. Dikasihlah hikmat lah untuk bohlam ini nyala. Itu kepada si Thomas Edison. Tapi bukan berarti Thomas Edison langsung dapat. Dia butuh eksperimen demi eksperimen. Tetapi bukan berarti yang namanya bohlam atau listrik itu baru diciptain sama Tuhan. Hanya manusianya aja yang belum mendapatkan pengertian atau pengetahuannya. Setelah dia punya, barulah listrik itu ada. Artinya Allah tuh sudah mengantisipasi segala kebutuhan manusia. Bahkan ada yang mengatakan misalnya nih, itu di Bangka banyak banget itu mereka kan mengambil timah. Itu membuat tanah jadi rusak. Ada yang bisa mengatakan itu butuh bertahun-tahun, mungkin ratusan tahun untuk bisa pulih lagi. Sebetulnya nggak butuh sampai ratusan tahun untuk untuk bumi itu bisa membetulkan dirinya sendiri. Kita nggak tahu berapa lamanya, tetapi Tuhan sudah mengantisipasi bahwa tanah yang rusak sekalipun itu bumi akan bisa membetulkan dirinya sendiri. Demikian tubuh kita. Tubuh kita Tuhan ciptain nih buat tubuh kita untuk kita self healing. Membetulkan diri kita gitu loh. Contohnya gini, kemarin saya batuk lama sekali. Saya kalau batuk tuh lama, capek minum obat, nggak kelar-kelar, nggak sembuh-sembuh. Udah saya diamin aja udah. Saya makan apa adanya, mau makan sambal saya makan sambal gitu loh. Capek gitu loh. Cuma saya berpikir bahwa tubuh saya akan menyembuhkan dirinya sendiri. Sudah. Jadi saya nggak makan obat, saya nggak capek minum obat nggak ada efeknya gitu loh. Ya udah saya udah makan apa aja gitu loh. Toh nanti tubuh saya akan menyembuhkan diri saya sendiri. Jadi Allah tuh sudah mengantisipasi apapun yang kebutuhan di dalam dunia ini yang bisa membetulkan dirinya sendiri. Kadang orang pada bingung itu gimana untuk bahan bakar. Bensin, minyak itu akan bisa habis. Allah tahu gitu loh. Bahwa sebetulnya persediaan dari minyak itu sebetulnya masih banyak. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dia tuh sudah mempunyai planning atau sebuah sistem di mana bumi ini akan bisa mencukupi semua kebutuhan manusia. Dan saya percaya itu. Hutan yang gundul atau yang rusak-rusak, itu bumi pasti bisa membetulkan dirinya sendiri. Karena Tuhan sudah membuat sistem yang seperti itu, yang kita tidak pernah tahu bagaimana caranya, tetapi akan bisa membetulkan dirinya sendiri. Sama seperti kita, Tuhan sudah memberikan namanya kemampuan untuk sel-sel tubuh kita untuk membetulkan diri kita sendiri. Nah, yang sini katakan begini,
Allah selalu mengantisipasi ketika dia menciptakan bumi ini, ketika terjadi hal-hal yang jelek. Itu sebuah karakter Allah. Itu sebuah sifat Allah. Nah, saya ingin katakan begini. Allah pun mempunyai solusi atau mengantisipasi atas kesalahan kita, kegoblokan kita, ketololan kita, atas kesalahan kita semua. Allah tuh sudah mengantisipasi bagaimana caranya untuk kita bisa pulih. Karena memang itu sifatnya Allah. Allah selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Karena memang itu sifatnya Allah. Penciptaan manusia pertama kali, dia ciptakan manusia di hari ke-6. Semua kebutuhan manusia itu sudah diciptakan di hari 1 sampai ke-6. 6 itu mungkin di menit-menit terakhir lah. Atau di jam-jam terakhir Allah menciptakan manusia si Adam ini. Karena setelah semuanya sudah tersedia, barulah Adam muncul. Jadi kita harus percaya bahwa sifat karakternya Allah akan selalu punya planning, punya rencana untuk setiap daripada kesalahan kita atau kebutuhan kita. Nah, itu sifat karakternya Allah yang seharusnya kita tahu bahwa Allah itu mampu. Allah itu bisa dan dia mempunyai sebuah rencananya. Kenapa kita harus punya pengertian ini? Supaya kita tuh, otak kita tuh mempunyai sebuah kesadaran. Mempunyai keyakinan Allah tuh selalu mengantisipasi. Allah selalu punya planning. Walaupun kita berdosa. Walaupun kita melakukan kesalahan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita buka. Ini firman-firman yang mengatakan Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini yang firman Allah katakan, dia berfirman, dia ngomong. Bahwa dia tidak akan membiarkan engkau atau ninggalin. Karena manusia, kita ini seringkali merasa bahwa Tuhan itu enggak jawab doa kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu enggak dengerin, bahkan ninggalin kita. Tuhan mana, Tuhan mana, Tuhan mana gitu loh. Ini firman-Nya mengatakan aku sekali-sekali tidak akan. Jadi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan membiarkan atau membuang kita. Enggak akan. Ini supaya kita ngerti jadi bahwa Allah itu selalu dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita salah. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi firman Allah katakan bahwa Allah akan memenuhi, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Menurut kekayaannya, kekayaannya luar biasa, kemuliaannya luar biasa dan itu akan mencukupi kebutuhan kita. Ini adalah sebuah janjinya Allah yang Tuhan ingin katakan bahwa aku tuh mengantisipasi, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu keperluanmu. Jadi dia tahu dan mengantisipasi dan dia mengatakan kepada kita, dia akan cukupi. Kemudian begini.
Ketika kita menjadi percaya, kita percaya sama Kristus, maka kita jadi miliknya. Dan ketika kita menjadi milik, firman Allah katakan yang baru, yang lama berlalu, yang baru itu berdatang. Dan kita diberikan itu namanya Roh Kudus. Kita diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah rohnya dari Allah sendiri, dari Allah, dari badannya Allah, dari dalamnya Allah diberikan kepada kita. Nah, rohnya itu adalah roh yang sama yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Roh itu juga yang sama seperti Kristus karena berasal dari Allah, Roh Kudus. Firman katakan barang siapa mengikatkan dirinya kepada Allah menjadi satu roh dengan Dia. Jadi Allah sudah ada di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya. Nah, ini kita harus ngerti banget bahwa yang kita butuhkan bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah gudangnya kebutuhan kita. Semua apa yang kita butuhkan, gudangnya ada dalam diri kita. Nanti saya akan ada kesaksian satu. Gudangnya itu segala kebutuhan kita itu sudah ada di dalam diri kita. Bahkan itu menjadi sebuah jaminan, Tuhan kasih garansi. Apapun yang kamu apa yang katakan firman Tuhan, itu ada di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. 2 Korintus 1 ayat 22. Ini dasar firman-Nya. 2 Korintus 1 ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Ingat, di dalam hati Roh Kudus. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi dia memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan, garansi yang bisa diklaim dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi janji-janji Allah itu ada di dalam Roh Kudus. Nah, jadi sebetulnya kita harus punya sebuah keyakinan. Ketika kita butuh hikmat, ketika kita butuh ide, ketika kita butuh pengetahuan, ketika kita butuh namanya mungkin lagi kesel, lagi marah, lagi sedih, lagi takut, itu semua ada di dalam diri kita. Begini, saya ada cerita begini. Saya baca, saya dengar, saya nonton di YouTube. Salah satu adalah seorang murid daripada Andrew Wommack. Dia bercerita. Namanya si Joshua Stephen. Jadi dia ketemu sama seseorang namanya Aram. Aram ini ternyata dia waktu ketemu itu dia nggak tahu bahwa si Aram ini dia lagi pokoknya ketemu dalam sebuah mungkin lagi makan gitu ya. Ini orang laki ini si Aram ini dideketin sama cewek-cewek gitu loh. Tapi Aram ini nggak ambil peduli gitu loh. Istilahnya ini cewek deketin, minta nomor telepon, bla bla segala macem, ngegoda lah. Si Aram ini yang nggak nanggepin. Lah si Joshua ini bingung, kok lu nggak nanggepin ya? Itu cewek cakep-cakep. Kita tahu lah kalau di Amerika itu kan free sekali gitu kan. Kok lu nggak nanggepin? Ya si Aram dia bilang dia nggak mau, dia bukan seorang seperti itu. Nah itu membuat si Stephen ini jadi, wah lu punya apa bisa sampai begitu? Gitu loh. Kok lu bisa jaga dan nggak mau gitu loh. Nanggepin perempuan-perempuan itu. Nah dari situ dia bilang, gue pengen tahu apa yang lu punya gitu. Dari situlah dia mulai bergaul. Akhirnya diajaklah dia di dalam apa? Sebuah konferensi saya nggak tahu namanya gitu ya. Konferensi untuk istilah dengerin khotbah lah. Nah waktu dia diajak itu, dia tuh dulu pernah ngelihat, pernah berinterview penglihatan atau dia melihat gitu ya.
Itu dia tinggal di sebuah pegunungan gitu. Di mana maksudnya dia melihat tuh gunung-gunung gitu loh. Begitu pegunungan begitu luar biasa lah bagusnya. Nah, ketika dia ajak konferensi itu, dia ngelihat. Ini di sekolahnya si Andrew Carey's Bible. Nah, ketika dia ngeliat gunung itu, ini yang saya lihat. Ini yang saya lihat gitu. Akhirnya dia ngajak istrinya untuk pindah. Walaupun dia sebetulnya waktu itu kerja di bagian marketing properti gitu loh. Akhirnya ajak istrinya mau. Padahal itu dia tuh dalam keadaan gimana ya? Dia udah divorce, yang ini yang kedua kali gitu loh. Dan kayak yang kedua kali ini pun juga hubungannya gak bagus gitu loh. Nah akhirnya dia pindahlah ke sana. Nah ini yang saya dapat begini. Ketika dia mendengarkan khotbah dari salah satu pengkhotbahnya, pengajar sana. Ketika dia dengar, tiba-tiba dia merasakan ada sebuah timbul ide. Dompet. Bisnis dompet. Nah, itu ide muncul begitu ketika dia lagi dengar. Nah, ketika itu dia excited. Dia pulang, kan dia bukan orang tukang jahit. Jadi apa yang dilakukan? Dia lihat di YouTube bagaimana caranya ngejahit dompet. Si istrinya malah pernah videoin. Si Joshua lagi nonton video dengan mesin jahitnya. Dari sambil nonton dia ada tempat depannya tuh mesin jahit. Dari situlah ide itu muncul. Dan itu idenya untuk bikin dompet tuh kuat. Akhirnya dia ngomonglah sama si temennya yang namanya Aram tadi. Yang ternyata tuh dia sekolah bisnis di sekolahnya si Carey's Bible ini. Ngomonglah dia, akhirnya mereka mulailah join. Nah, ketika mereka join, mereka mulai jualan. Dan itu gak mudah. Mereka buka stand di pinggir jalan gitu ya, dompet, nawarin. Ya orang lalu lelang, gak peduli sampai, ya gimana lah. Gak mudah lah prinsipnya gitu loh. Nah, tapi mereka berusaha dan akhirnya mulailah berhasil. Nah, ketika mulai berhasil, mereka melakukan yang namanya ikut pameran-pameran, gitu. Ikut pameran ini, pameran itu, pameran ini. Gitu. Nah, ketika dia merasa bahwa dia mulai menghasilkan dari bisnis ini bisa profit itu $50.000. Jadi kurang lebih 700 jutaan. Gede gak? Gede. Itu ada, website-nya ada namanya Kings Loot. Jadi Kings Raja, tanda S, kemudian Loot. Loot-nya LOOT. Nah, setelah dia merasa keuntungannya sudah sampai lumayan besar itu 50.000. Akhirnya dia investasikan lagi dia dari keuntungan itu. Kemudian dia minjem duit $40.000, jadi 600 juta dia pinjem. Karena dia berpikir untuk pameran. Jadi dia sudah selama setahun itu dia sudah ngeluarin biaya. Pokoknya nanti gue pamer ini. Jadi udah taruh duit semua. Tiba-tiba, bang, COVID. Hancur total, bangkrut. Bukan cuma bangkrut, masuk ke lubang, ya utang 40.000, 500 juta. Dia ngomong ke istrinya bilang, kita keluar dari Colorado. Nggak mungkin bisa deh, karena Colorado itu biayanya hidupnya tinggi. Mendingan kita keluar. Nggak mampu. Tapi si Joshua-nya bilang, no baby, enggak. Percayalah sama Allah. Allah itu akan sanggup membukakan jalan buat kita. Kurang lebih ngomong seperti itu. Akhirnya istrinya tidur.
Ketika tidur, si Joshuanya yang mungkin ke kamar dia ngomong, Tuhan tolong. Tolong Tuhan, I need you. Aku percaya firman-Mu itu benar, enggak salah. Tapi problemnya saya enggak ngalamin. Ini rugi dan saya bangkrut. Firman-Mu benar, tapi tidak termanifestasi dalam hidup saya. Saya susah. Dan saya tahu firman-Mu tuh iya dan amin. Orang dia kuliah, Charis Bible, sekolah Alkitab. Tapi ketika kehajar COVID, hancur. Nah saat itu, ya dia berteriak sama Tuhan. Bukankah kita selalu, atau kita juga pernah mengalami, Tuhan, aku percaya firman-Mu. Firman-Mu yang mengatakan bahwa aku adalah kepala, bukannya ekor. Firman-Mu katakan apapun yang aku kerjakan itu berhasil. Firman-Mu mengatakan kau mencukupi segala kebutuhanku. Firman-Mu yang mengatakan bahwa oleh bulu-bulumu aku sembuh. Firman-Mu yang mengatakan bla 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 bla, kita bisa mengklaim. Dan kita bisa mengatakan Tuhan memang firman-Mu itu tidak pernah salah. Dan memang benar. Tapi kenapa saya nggak ngalamin? Pernah ngalamin begitu? Saya pernah. Dan saya yakin orang Kristen pasti pernah ngalamin. Ya. Dia berteriak, satu sisi saya percaya firman-Mu benar, tapi sisi lain saya tidak ngalami firman-Mu. Aku percaya firman-Mu tapi saya tidak melihatnya sekarang. Terus apa yang dilakukan banyak orang Kristen ketika ngalamin seperti itu? Rata-rata itu kecewa. Kecewa sama Tuhan karena Tuhan tidak menjawab. Karena Tuhan izinkan. Karena Tuhan buat ini. Sehingga mereka menjadi kecewa sama Tuhan. Dan tidak bisa keluar dari fear. Dari ketakutan, kekhawatirannya. Tapi inilah problemnya. Seringkali ketika kita mengalami hal yang tidak enak. Kita malah keluar, kita tidak datang ke gereja. Kita tidak cari Tuhan. Kita tidak berusaha berdoa untuk mencari hikmatnya Tuhan. Yang ada cuma kecewa, marah sama Tuhan. Tersinggung. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa melihat. Namanya keajaiban Tuhan. Itulah kenapa. Sekalipun banyak orang Kristen kejepit. Tuhan hanya cukup ya, tidak kelaparan doang. Tapi tidak bisa keluar dari krisisnya. Mereka menjadi kecewa sama Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak minta hikmatnya sama Tuhan. Yang ada tersinggung, kecewa, marah. Firman Tuhan tetap benar. Dia akan mencukupi kebutuhan kita, ya. Tapi tidak sampai mendandani. Hanya cukup sampai level dipelihara.
Itu problemnya kita orang Kristen. Ketika kita tidak dalam keadaan terjerumus atau dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan susah. Bukan berusaha untuk mencari Tuhan, mencari hikmatnya. Tetapi malah keluar dan lari. Kecewa. Tapi si namanya Joshua Stephen ini, dia cari Tuhan. Ketika dia berteriak seperti itu, di dalam dirinya ada suara. Kamu buka. Kamu tahu kan di kerja apa ada sebuah cerita bagaimana seorang kejadian yang mengalami masa sulit. Kita buka Kejadian 26. Ini orangnya. Kejadian 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi pada waktu itu kejadian itu kelaparan di zaman si Ishak ini yang pernah terjadi di zaman Abraham. Nah satu hari ini karena sudah sangat-sangat kering sekali, si Ishak berencana pengen keluar dari Mesir ini. Jadi udah susah. Sama si Stephen ini, susah. Bangkrut, total, ngutang lagi. Tetapi di sini firman katakan, Ishak di Tuhan ngomong sama dia, jangan keluar dari Mesir. Stay di situ. Nah. Ayat 12-nya. Kejadian 26 ayat 12-nya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Udah kaya, makin kaya, sangat kaya. Inilah maksudnya didandanin. Bukan levelnya dipelihara. Ketika Stephen membaca seperti ini, yang dilakukan apa? Akhirnya dia percaya. Reaksi dia mungkin lagi pakai topi istilahnya. Dia ambil topinya, ditaruh. Oke Lord, I trust you. Saya percaya engkaulah El Shaddai atau Jehovah Jireh. Engkau adalah penyediaku. Engkau yang menyediakan apapun yang kubutuhkan. So I trust you. Dia tidak meninggalkan bisnis walletnya, dompetnya. Karena dia tahu itu idenya dari Tuhan. Makanya seperti Ishak itu, Tuhan bilang lu jangan keluar. Lu tetap stay. Jadi Stephen merasa bahwa lu jangan keluar dari bisnis lu tetap stay. Lu tetap ngelakuin bisnis lu. Ishak menabur, dia menjahit. Startlah dia mulai menjahit. Artinya apa? Dia tidak berusaha. Kemudian dia mulai, dulu kan dia pakai stand secara offline. Mulailah dilakukan di bulan Maret tahun 2020. Itulah mulainya Indo, itu COVID merajalela. Dimulailah dia membuka toko online. Internet itu begitu banyak
yang namanya dompet lah atau segala macam itu. Contoh gini, kayak kemarin kan saya ke Roxy. Ke Roxy Mas. Itu yang namanya toko Roxy Mas, itu puluhan ratusan toko. Itu pertama. Kedua yang servis, saya mau servis. Yang servis itu puluhan dan ratusan servis, toko servis. Saya cuma hanya membayangkan begini. Ini orang dapat orderannya gimana ya? Lawang banyak begini ratusan toko servis. Ini orang bisa dapat servis dan bisa survive. Artinya maksudnya gini, bisa bayar uang kontrakannya karena di Roxy Mas tuh mahal gitu loh. Bisa setahun tuh bisa 100 juta, 100 sampai 200 juta. Gimana mereka bisa bertahan dengan kontrakan seperti itu dengan begitu banyak ratusan toko. Saya cuma bingung gimana itu. Ya, saya cuma hanya timbul dalam hati ya. Tuhan kasih takaran mereka masing-masing rezeki. Entah bagaimana, entar ada orang yang betulin di toko itulah dia dapat duitnya. Di toko itulah dia terima servisan kemudian dapat duitnya. Toko yang lain nggak tahu pembeli yang mana. Yang meminta servis dia akan ke toko itu. Istilah gini, Tuhan tuh yang ngatur semuanya. Sehingga orang-orang tuh bisa survive. Istilah itu mereka sudah ada namanya rezekinya masing-masing lah. Nah, si Stephen pun ketika dia mulai di online. Itu online yang namanya di internet itu begitu banyak. Tapi dia ngelakuin. Nah, ketika dia mulai di bulan Maret itu bisa menghasilkan $2.000. Jadi kurang lebih 30 juta. Bulan berikutnya itu Maret, di April, Mei dikatakan. Mei dari 2.000 jadi $70.000. Jadi kurang lebih 100 juta. Jadi 30 juta 1M. Dari cuma 30 juta menjadi 1 miliar rupiah. Maret, April, Mei. Dan dia berpikir bulan depannya jadi 5 digit. 100.000-an lah. Jadi kurang lebih 1,5 ya. Ternyata lebih. Sehingga dia berpikir Tuhan. Karena dia pasti dengar jangan membatasi Allah. Karena dia melihat ini perkembangannya bagus. Dia berkatakan gini, oke, targetku paling tidak akhir tahun $1 juta, 15M. Tapi apa yang terjadi? Apakah dia mencapai di Desember $1 juta atau 15 miliar rupiah? Yang terjadi justru $3 juta. 45 miliar. Sekarang di YouTube itu ngomong si itunya. Itu sudah 8 digit. Artinya sudah ratusan miliar. Inilah orang yang didandanin. Apakah orang ini spesial? Kakak. Yang membuat, inilah apa yang kita pelajari dari Joshua Stephen ini. Pertama, dia tahu Allah itu Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu. Dan itu ada di dalam diri dia. Itu Roh Kudus. Dia tahu bahwa ketika dia mendengarkan seorang pengajar. Ide munculnya adalah yang namanya wallet. Dompet. Sesuatu yang enggak pernah dibayangkan. Enggak punya yang namanya pengalaman.
Karena dia sebagai salesnya properti. Tetapi bayangan di saat itu adalah sebuah dompet. Apakah nih idenya benar atau enggak? Tetapi yang dia tahu di dalam dirinya, dalam hatinya itu sebuah keyakinan yang kuat. Akhirnya dia ngegambar, ngedesain namanya dompet itu. Kalau kita nggak pernah sadar bahwa Allah adalah Jehovah Jireh buat kita, yang menyediakan ide, yang menyediakan hikmat, yang menyediakan pembeli, yang menyediakan ya apapun yang kita butuhkan. Kita tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Roh Kudus atau kita tidak bisa tahu bagaimana caranya kita keluar dari krisis. Jadi yang seharusnya kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang mengantisipasi atau sudah membuat atau sudah menciptakan sebuah sistem untuk memulihkan hidup kita. Amin. Allah sudah mengantisipasi segala sesuatu kesalahan kita untuk kita bisa keluar dari kesalahan itu. Allah punya semuanya yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia tahu kebutuhan kita. Tetapi yang dibutuhkan daripada kita yang kedua adalah Joshua Stephen ini percaya. Percaya kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan. Ketika dia sedang bermasalah. Dan dia bertanya. Satu sisi saya percaya pada firman-Mu. Tapi sisi lain saya nggak ngalamin. Yang dilakukan apa dia? Tetap percaya dengan membaca firman Tuhan. Nah ketika dia mendapat tuntunan dari firman Tuhan. Dia katakan seperti Ishak menabur di saat kering. Lagi saat susah. Justru diberkati. Dan dia percaya firman Tuhan ya. Kalau gue ngelakuin gue tetap bisnis dompet ini. Gue pasti akan menuai. Maka dia keep di dalam bisnis ini. Sini yang kita pelajari. Kalau kita nggak percaya kita tidak akan pernah bisa melihat. Kalau kita sudah kecewa, tersinggung, marah. Nggak akan pernah bisa melihat. Hanya sampai batas level dipelihara. Kita harus bisa mencapai level didandanin. Dari orang bangkrut. Ngutang. Tapi ketika dia mempercaya Tuhan. Bahwa Allah adalah Allah penyedia, Jehovah Jireh. Dan dia tahu Roh Kudus yang ada dalam diri adalah dia yang bisa akhirnya mendapatkan ide. Dan Tuhan ngomong melalui firman Tuhan. Barulah dia bisa membangkitkan diri, nolong dirinya sendiri. Akhir dia berusaha. Yang ketiga, kita belajar dari ini. Dia adalah orang yang tidak menyerah. Dan bekerja keras. Berjuang. Orang sukses tidak satu pun itu yang mudah. Kalau saat itu dia mikir itu COVID. Bayangin COVID waktu di Amerika itu sangat parah. Dia sudah 1 jutaan yang kena COVID. Kita paling cuma beberapa ribu. Jadi waktu 2020 itu COVID parah banget di Amerika. Sangat parah. Rumah sakit penuh. Bayangin. Banyak banget yang kena. Makanya nomor 1 tuh COVID. Pasien COVID atau yang itu adalah yang kena itu adalah Amerika nomor 1. Kalau saat itu dia mikir. Aduh Tuhan ini COVID.
Ekonomi lagi susah, mana ada yang mau. Ini kan dompet. Orang mana mau sih beli dompet? Dengan lagi zaman susah begini mau ngapain beli dompet? Emang duitnya lagi penuh, makanya beli dompet. Logikanya kan begitu. Itu kan kebutuhan yang sangat tidak penting banget. Sangat tidak penting. Lah kalau dia mikir Tuhan di online, ini zaman lagi susah begini. Gue mesti bikin online. Apakah orang beli? Makanya kalau seorang loser, orang yang tidak mau berjuang, orang pemalas, pasti akan punya 1001 alasan. Untuk dia tidak mau bergerak. Aduh Tuhan, kesono. Mending nanti dia mau. Mending nanti laku. Mending ini Tuhan. Kalau orangnya mau, nanti saya diomelin, saya dimarahin, bla bla segala macam. 1001 macam alasan. Hanya untuk tidak mau berjuang. Itulah membuat orang itu cuman levelnya dipelihara. Yang membuat si Joshua Stephen ini bisa berhasil didandanin. Yang sekarang pendapatannya ratusan miliar di tahun sekarang. Bukan dengan gratis. Tapi kerja keras. Makanya orang yang bisa berasal dari orang yang kerja keras. Seorang pemalas tidak akan pernah bisa. Seorang bukan berjuang gak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Levelnya hanya sebatas itu doang. Begini. Setiap kita ini punya masalah. Ketika kita menghadapi sesuatu hal. Ada sebuah halangan. Ada sebuah kekurangan. Ini saya aja nih ya. Saya sampai beli vitamin otak. Saya berpikir otak saya ini lemot. Saya berusaha otak saya ini supaya bisa mengingat dengan mudah. Saya beli sampai hampir 500.000 dengan 60 tablet doang. Hanya saya berusaha supaya otak saya ini saya bisa menghafal, bisa tahu dengan mudah. Saya berusaha untuk itu. Kenapa? Karena dibutuhkan bagi saya nih gue mesti gerak terus. Dan kemudian ada namanya aplikasi-aplikasi tertentu. Di mana di aplikasi itu ada seperti teka-teki lah. Tapi teka-tekinya ada balok-balok yang disusun-susun yang harus kita lepas. Itu saya sampai bagaimana cara yang ngelepasin. Dan saya akhirnya bisa, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit. Saya berusaha otak saya ini bisa maju, maksudnya bisa berpikir. Karena kalau otak ini nggak mikir, otak ini akan bisa rusak. Bukan rusak, maksudnya jadi pikun dan karena nggak dilatih. Jadi saya berusaha untuk lakukan ini. Karena saya tahu ini dibutuhkan otak. Nah kalau kita nggak pernah berusaha melakukan sesuatu untuk apa yang kita kerjakan. Untuk mengupgrade diri kita. Kita tidak akan pernah bisa berhasil. Kerja keras itu dibutuhkan dari kita, berjuang. Tidak semua orang itu bisa menang. Ketika ada sebuah halangan. Tinggal ketika kita ada halangan. Di depan kita ada halangan. Tinggal pertanyaannya, lu mau terusin atau lu ngeluh? Dan kecewa. Susah. Jauh. Begini. Entar diomelin. Entar ditolak. Gua gak bisa. Kalau kita punya 1001 macam alasan. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan kalau hidup kita nggak didandanin.
Ketika kita punya halangan, ketika kita punya masalah. Firman Allah katakan, Roh Kudus adalah jaminan dari apapun yang kita butuhkan. Apapun yang Tuhan sudah sediakan. Kita seharusnya meminta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat Tuhan, ini saya punya masalah. Gimana caranya saya untuk bisa ngatasi masalah ini? Gimana cara saya punya jalan keluar untuk ngatasi masalah ini? Seperti tadi pagi, saya udah punya masalah. Roh Kudus, ini saya salahnya, saya tahu nih saya punya masalah di sini. Saya seharusnya bagaimana sih? Penyebabnya dari mana dan gimana cara jalan keluarnya? Tinggal saya ketik aja. Apa yang dalam hati saya keluarnya, saya cuma ketik. Oke, nyata di sini dan harus lakukan gini. Ya sudah, saya akan berusaha untuk melakukannya. Yang saya katakan gini. Yang kita butuhkan itu dalam diri kita. Allah sudah mengantisipasi, maka dia berikan kepada kita Roh Kudus. Supaya kita punya masalah, ketika kita ada sesuatu hal yang harus kita beresin. Itu ada dalam Roh Kudus. Bukannya kita menjadi marah, kecewa, kemudian ninggalin Tuhan. Kemudian yang ngeluh, tersinggung, kabur, nggak mau sama Tuhan lagi. Mana bisa menang. Tapi kita klaim saya adalah seorang pemenang. Yang gak bisa. Kita bisa klaim kalau kita sedang bertindak. Jadi ketika Joshua ini. Ketika dia mulai. Tadi $2.000. Jadi $78.000. Jadi 1 miliar. Kok dia berpikir paling bulan depan $100.000 lah. 6 digit. Tapi dia merasakan Tuhan katakan dalam diri dia. Bukan segitu. Makanya dia berpikir oke, $1 juta. Di akhir bulan Desember. Artinya begini. Keyakinan, kepercayaan dari Joshua ini. Itu memampukan dia bergerak untuk tetap bergerak dan bergerak untuk berjuang dan akhirnya berjuang. Proses itu tidak mengkhianati hasil. Saya sering ada orang tuh ngomong seperti itu. Proses akan ada hasilnya kalau kita ngikutin proses, kalau kita berjuang. Kalau kita nggak berjuang, contohnya begini, kalau misalnya si Joshua-nya tadi ketika dia bangkrut, ketika dia bilang Tuhan ini gimana tolong saya. Satu sisi saya percaya pada Engkau, satu sisi saya nggak ngalamin. Kemudian dia diam aja, terus dia bilang cuman hanya nangis. Kemudian dia ngeluh kepada dia kan sekolah Alkitab, ngomonglah sama pengajarnya, ini gimana nih, aduh gimana. Akhirnya dia cuman hanya meratapi, kemudian minta sama pemerintah, kan ada namanya tuh kalau kita nih BLT sini. Dia bilang minta lah, ini gue lagi susah nih, gue ini gimana nih, gue bangkrut. Kalau dia ngelakuin kayak begitu, dia tidak akan pernah melihat kesuksesan. Tapi banyak orang Kristen, kita ini malah ketika ada masalah, kita jadi mengeluh, kita marah, kita kecewa. Kita tidak cari Tuhan. Ya akhirnya membuat kita ya semakin menjauh, akhirnya nggak dapat hikmatnya, nggak dapat apa yang jadi solusi buat kita. Nah karena nggak dapat solusinya, ya sudah begitu terus. Jadi si Joshua ini dia dapat solusi dari Tuhan dari firman-Nya. Jadi solusi kita itu semua ada dalam firman. Kita nggak tahu firmannya seperti apa. Nanti Tuhan akan bicara sama kita di hati kita. Ini loh solusinya. Nah ketika itu ada kita berjuang. Nah ketika dia baca bahwa si Ishak menabur. Artinya apa? Ishak gini loh.
Bisa bayangin itu musim kering. Kering total. Masa sih malah nanem? Gak pakai otak apa ya? Airnya dari mana? Nih COVID ini lagi susah. Gue mesti ngelakuin ini. Siapa yang mau beli? Tapi yang dilakukan Joshua ini, dia percaya. Tuhan suruh nabur, Tuhan suruh engkau tetap ngelakuin. Dia lakuin. Artinya apa? Enggak putus asa, tetap berjuang. Makanya seorang pejuang itu adalah seorang penakluk. Dulu waktu naik gunung yang terakhir sama si Kael, saya harus memaksakan diri saya untuk tetap naik. Cuma memang saya jadi cerewet. Sama teman saya bertiga waktu itu, saya Kael sama teman saya. Teman saya hebat itu. Gak ada ngos-ngosan. Cuman masalah kan saya kena waktu itu lagi perut ngocor terus gitu loh. Jadi tanya, berapa menit lagi? 5 menit, 10 menit lagi. Naik lagi, udah masih jauh gak sih? Masih jauh gak sih? Saya jadi cerewet, tetapi yang saya masuk gini. Untuk sampai ke sana, itu memang butuh perjuangan. Saya gak mungkin turun lagi, gak mungkin lah turun. Jadi mau gak mau saya vaksin diri, saya harus naik ke atas. Jadi kalau kita sudah tahu posisi kita, nggak mungkin gue ninggalin lagi nih kerjaan gue. Nggak mungkin gue pergi dari ini lagi. Gue mesti berjuang, gue mesti berhasil, gue mesti bisa. Nah ini yang terjadi dilakukan oleh si Joshua ini. Dia menabur, dia tetap ngelakuin. Akhirnya dia menuai. Sampai saat itu dia putus asa dan dia kecewa sama Tuhan. Gue udah sekolah Alkitab, gue udah yang tadi minggu lalu saya katakan. Kita itu seolah-olah dengan tindakan kita pengen Tuhan ini jadi menjawab doa kita. Tuhan tidak bergerak dengan iman kita. Tuhan bergerak oleh karena Tuhan sudah bersediakan. Respon kita lah itu menunjukkan iman kita untuk ngambil berkatnya Tuhan. Bukan iman kita dengan melakukan A supaya Tuhan jadi terenyuh atau menjawab doa kita. Bukan, itu salah. Yang harus kita lakukan adalah kita nih merespon iman, hukum iman ini kita meresponi apa yang Tuhan sudah sediakan. Seperti Joshua ini dia melihat apa yang Tuhan sediakan, lu nabur. Walaupun COVID, lu tetap berusaha. Bayangin COVID yang lagi setengah mati COVID itu dia bisa $1 juta dalam tahun pertama. Jadi cuma sekitar 9 bulanan. $1 juta itu mana mungkin gitu loh. Secara manusia itu Amerika tuh susah gitu loh. Apalagi nih barang yang bukan kebutuhan. Sekarang pun Amerika masih susah. Tapi penghasilannya bisa 100-an miliar. Seringkali kita menganggap Tuhan bisa melakukan keajaiban. Mukjizat, betul. Tapi kita udah berjuang apa belum? Seorang pemalas gak bakal pernah bisa. Jadi jangan asal klaim kalau diri kita malas. Kalau diri kita bukan seorang pejuang. Nah kalau seorang pejuang, dia gak akan klaim-klaim. Karena dia udah percaya. Jadi hari ini saya ingin katakan bahwa Allah adalah Jehovah Jireh. Dia sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Tapi dia butuh kita. Amin. Tuhan butuh kita untuk berjuang. Jadi janganlah pernah menyerah.
Dan carilah Tuhan, bukan ninggalin Tuhan. Bukan kecewa sama Tuhan. Cari hikmatnya Tuhan di dalam diri kita. Ya. Cari hikmat Tuhan di dalam diri kita. Percayalah, ketika kita berjuang, proses berjuang itu tidak akan khianati hasilnya. Kita akan menjadi orang berhasil. Dan keberhasilan kita maunya di mana? Cukupkah jadi sales manager? Atau mau jadi lebih tinggi lagi? Untuk jadi tinggi lagi, butuh otak yang lebih tinggi. Yang saya maksud pengetahuan yang lebih tinggi. Butuh perjuangan yang lebih tinggi. Nggak mau, ya sudah. Cukup sampai sini, sampai sini. Jadi saya melihat begini. Tuhan itu tidak pernah membatasi. Ini si yang dulu pernah saya katakan. Ketika Tuhan ngomong sama Andrew Wommack, jangan membatasi aku. Nah ketika dia hanya berpikir aku paling cuman satu, ya kurang lebih lah 3 ruko lah buat pelayanan gue sampai gue mati. Tapi Tuhan bilang, jangan batasi aku. Ketika dia sadar, akhirnya dia gak mau batasin. Aset dia, saya baca waktu saya dengar di YouTube-nya. Saya lupa paling gak, sekitar kurang lebih. Aset dia ini hanya dulu ya puluhan ribu. Ya puluhan ribu dolar ya cuma ratusan juta. Sekarang asetnya itu 1 triliun lebih. Ya mungkin sekitar 1,3 triliun. Itu asetnya dia. Kalau kita batasin cukup gue segini, ya sudah. Levelmu cukup hanya dipelihara ya dipelihara. Allah tidak akan pernah mengkhianati firman-Nya. Janganlah kamu khawatir, gitu kan. Bahwa dia akan memelihara kamu. Ya, sampai level pelihara. Hanya cukup. Cukup untuk sebulan. Bahkan kadang kala kurang. Mesti ngutang. Kenapa bisa seperti itu? Apakah Tuhan gak cukupin? Apakah Tuhan yang salah? Apakah Tuhan yang gak dengerin doa saya? Dengan yang tadi saya cerita masalah Joshua Stephen ini. Waktu saya dengar, yes. Orang bangkrut dan utang total. Itu bisa didandani sama Tuhan. Demikian juga seharusnya kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan berjuang. Amin. Taruh dalam diri kita. Gue seorang pejuang. Gue bukan seorang pemalas. Gue bukan seorang pemalas. Gue pejuang. Ada masalah, ada hambatan, gue akan cari solusinya. Gue adalah seorang pejuang. Gue bukan seorang pemalas. Amin. Ingat, ini 5 kehidupan, 5 aspek hidup kita. Bukan cuma masalah uang atau kerjaan. Semua aspek. Kalau kita mau berjuang, Tuhan pasti memberkati. Responin apa yang Tuhan telah sediakan. Bukan bertanya meminta sama Tuhan, tapi percayalah ada hikmat di situ. Jadi ketika saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus ini gimana? Saya kurangnya di mana? Saya salahnya di mana? Saya langsung ngomong. Saya tidak merengek-rengek, menangis-nangis di hadapan Tuhan. Saya tinggal langsung ngomong. Salah saya di mana? Apa yang saya lakukan? Saya tinggal dengar di dalam hati saya, dia ngomong apa, ya udah saya coba tulis. Dan ketika selesai saya tulis, saya hanya katakan memang ini yang saya butuhkan. Jadi saran saya sih ketika kita ini punya masalah, kita butuh hikmat. Ngomong aja, Tuhan ini saya butuh begini. Gimana caranya? Udah ngambil handphone, ketik. Pokoknya di suara ini ngomongnya apa? Tulisin aja. Gak usah mikirin, ini benar gak suara Tuhan? Ini benar gak suara Tuhan? Tuhan ada di hati kita, Roh Kudus. Hanya ketik aja, tulis aja. Nanti setelah selesai baru kita lihat lagi. Kita akan pasti tahu, ini yang saya butuhkan.
Jadi bukan merengek, bukan nangis. Amin. Kita seharusnya jadi seorang pejuang, bukan seorang pengemis. Itu prinsipnya. Jadi bukan menangis-nangis, tetapi langsung minta sama Tuhan. Roh Kudus, kau ada dalam diri saya. Kasih tahu saya, apa yang saya harus lakuin nih? Apa yang saya kekurangan saya? Tulis aja udah langsung. Pasti dia akan bicara, pasti gak mungkin gak. Allah tidak membeda-bedakan orang. Ada firman yang katakan. Jadi kalau yang namanya Joshua Stephen ini bisa berhasil, saya pun bisa. Amin. Percaya? Kita akan perjamuan kudus. Ketika kita ngambil roti dan anggur, percayalah, Kristus telah mati di kayu salib. Sudah selesaikan semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membuang kita. Jadi ketika kita mengangkat, kita makan dan minum itu, kita menghargai. Tuhan, saya percaya pada Engkau. Kau tidak pernah salah. Tapi saya butuh. Saya membetulkan diri saya. Berikan saya, tegur saya. Apa yang saya sebetulin. Jadi itu yang baik. Saya senang ada seorang ngomong langsung. Ketika datang ke saya kayak begini. Kok saya minta tegur saya. Omelin saya, tegur saya apa aja. Karena saya butuh itu. Enak kalau orang udah ngomong begitu. Saya bisa ngomong. Ini kesalahanmu ini. Karena tidak semua orang itu ketika ditegur, itu mau. Malah bisa jadi marah, ngamuk. Lebih baik. Ya, lebih baik ada orang yang kasih tahu kesalahan kita. Daripada kita terus melakukan kesalahan. Betul gak sih? Contohnya begini, kalau kita naik motor nih. Seringkali kan tuh kadang-kadang kita lupa tuh ngangkat standar. Kamu lebih baik ada orang bilang, itu standarnya masih belum diangkat. Atau kamu, ya biarin aja lah. Kamu lebih suka begitu enggak? Dikasih tahu atau didiemin? Kalau kita didiemin, kita nggak tahu itu standarnya masih nyantel, masih belum kita naikin. Ketika kita belok, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita kasih tahu, itu standarnya. Langsung kita angkatkan. Kenapa? Kita takut nanti kejadian kenapa-napa. Jadi lebih baik kalian itu, kita ini dikasih tahu salahnya. Ditegur supaya kita tahu, oh ini gue yang salah, gue mesti beresin. Bukan ketika ditegur jadi marah, ngamuk. Makanya selalu bertanya, Roh Kudus, saya salahnya di mana? Apa yang saya harus lakukan lagi? Dengan cara seperti itu saya menjadi tahu, gue salahnya di mana, gue harus mesti betulin. Kalau saya nggak tahu kesalahan di mana, saya melakukan kesalahan itu mana bisa berhasil? Nggak mungkin gitu loh. Lawang salah. Jadilah orang rendah hati. Sekalipun itu ditegur nggak enak, tapi terimalah, lihatlah. Kalau memang itu kamu salah, terimalah. Dan perbaiki. Bukan membuat benteng. Bukan menjadi orang yang merasa dipermalukan. Tetapi merasa, puji Tuhan, gue dikasih tahu. Walaupun gak enak, makanya firman katakan. Ketika ditegur, firman katakan. Itu memang tidak enak pada waktunya. Saat itu. Tetapi
Ya Paulus katakan, nanti kamu akan lihat buahnya. Jadilah orang rendah hati yang mau ditegur. Makanya ketika ada orang yang ngomong sama saya, dia ngomong begitu. Ya saya kasih tahu, tapi bukan dengan cara saya marah-marah. Saya kasih tahu, ini seharusnya kamu tuh begini, gini, gini. Ingat gak dulu saya pernah ngomong begini, gini, gini, gini. Artinya apa? Dia udah siap. Jadilah orang yang rendah hati. Amin. Hari ini kita belajar. Ya, Jehovah Jireh. Tapi Tuhan butuh kita. Amin. Oke ya, musik.